Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Badan Usaha dan yang akan dibacakan oleh kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Dwi Ananda Jati, saya sendiri, kemudian ada Dian Umul Hairatin, Wahyu Unggul Wicaksono, Reza Mahendra, Bintang Wahid Usaini, dan yang terakhir ada Willia Safitri. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian badan usaha dan fungsinya. Pengertian usaha adalah kegiatan manusia untuk mendapatkan sebuah penghasilan atau juga sering digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dengan bekerja. Contohnya sebagai supir, pegawai, karyawan, atau dan yang lainnya. Bidang tersebut dalam ilmu ekonomi akan termasuk dalam kegiatan usaha. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis badan usaha. Jenis badan usaha akan dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yakni berdasarkan jenis kegiatannya maupun berdasarkan kepemilikan modalnya. Badan usaha dari jenis kegiatannya. Badan usaha jika kita lihat dari kegiatan yang akan dilakukan dapat dibagi menjadi badan usaha agraris, perdagangan, industri, atau jasa. Slide selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu fungsi badan usaha. Sebagai lembaga atau intuisi bisnis yang akan bertujuan mendapatkan keuntungan maksimal, badan usaha akan memiliki fungsi atau peranan sebagai fungsi komersial dan fungsi sosial. Yang pertama, fungsi komersial. Fungsi komersial badan usaha dapat mencakup fungsi operasional dan fungsi manajerial. Yang kedua ada fungsi operasional. Fungsi operasional merupakan fungsi yang akan memungkinkan badan usaha untuk menjalankan kegiatannya dengan baik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada fungsi manajerial. Fungsi manajerial merupakan fungsi badan usaha yang dapat mengemukakan bagaimana suatu usaha akan dikelola secara efisien agar dapat memberikan keuntungan yang maksimal. Dan yang keempat, fungsi sosial. Berbeda dengan fungsi komersil. Fungsi sosial badan usaha ini lebih akan bersifat eksternal. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia. Badan usaha menurut pemilik modalnya dapat digolongkan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah dengan modal sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah atau negara. Selain melayani kepentingan publik, BUMN juga merupakan sumber penerimaan negara. Yang kedua adalah badan usaha milik swasta atau BUMS, adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta. Yang ketiga adalah badan usaha campuran, adalah badan usaha yang modalnya berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pemerintah. Badan usaha menurut badan hukumnya dapat digolongkan menjadi 6, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dibangun oleh seseorang pengusaha saja. Karena itu, jenis usaha itu tergolong kecil dan sederhana. Yang kedua adalah persekutuan perdata. Jenis usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama. Yang ketiga adalah persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih atas dasar kerjasama. Yang keempat adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pas. Yang kelima adalah perseorangan. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Yang keenam adalah perusahaan negara umum atau umum. Perum adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah legalitas usaha atau lembaga perizinan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan di mana perusahaan tersebut dilindungi atau
dipayungi dengan berbagai dokumen, sehingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu. Selanjutnya adalah konsep legalitas perusahaan. Setiap perusahaan yang didirikan pasti mempunyai suatu bentuk badan usaha masing-masing. Legalitas perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memenuhi persyaratan undang-undang yang dinyatakan sebagai bentuk usaha yang sah. Legalitas perusahaan adalah di mana perusahaan yang bergerak dalam bidang apapun dinyatakan sah menurut hukum. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Yang pertama adalah nama perusahaan. Nama perusahaan adalah jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Yang kedua adalah merek perusahaan. Menurut ketentuan pasal 1, butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga adalah akta pendirian. Salah satu bentuk legalitas suatu perusahaan adalah akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Yang keempat adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Setiap wajib pajak hanya memiliki satu NPWP. Yang kelima adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Sebelum memulai menjalankan sebuah usaha, terlebih dahulu perlu mengurus perizinan usaha. Salah satunya adalah surat izin usaha perdagangan. Yang keenam adalah surat izin tempat usaha atau situ. Surat izin tempat usaha atau situ adalah surat izin yang diberikan kepada setiap pengusaha yang mendirikan tempat usahanya maupun menempati tempat usaha yang disediakan oleh pemerintah dalam melakukan usaha yang dilaksanakan secara teratur dalam bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan atau laba. Yang ketujuh adalah tanda daftar perusahaan atau TDP. Kewajiban pendaftaran. Setiap perusahaan yang telah memperoleh TDUP dalam jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya, TDUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Selanjutnya, tahapan untuk memperoleh legalitas perusahaan. 1. Mengurus nomor pajak wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. 2. Menyusun akte pendirian perusahaan atau kooperasi di hadapan notaris. 3. Mendaftarkan akte pendirian perusahaan. 4. Mengurus NPWP atas nama badan usaha. 5. Mengurus nomor induk perusahaan atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. 6. Mengurus perizinan lanjutan atau izin usaha dan izin komersial. 7. Mengurus pendaftaran karyawan tetap ke BPJS Kesehatan dan BPJ Jamostek dan dulu BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat legalitas perusahaan. Beberapa manfaat legalitas perusahaan mendukung: 1. Sarana perlindungan hukum. Perusahaan yang sudah memiliki izin usaha akan dilindungi oleh undang-undang karena semua sudah tertera sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 2. Syarat kegiatan yang sifatnya untuk perkembangan usaha. Pentingnya memiliki izin usaha adalah mengumpulkan dan membuka modal untuk mengembangkan usaha Anda agar lebih besar dan berhasil. 3. Sarana pengembangan usaha ke level internasional. Pemilik usaha lokal ingin melebarkan sayap pemasarannya ke tingkat internasional. Untuk melakukan proses ekspor, penting sebuah perusahaan harus memiliki legalitas yang disetujui pemerintah. 4. Ketentuan mengikuti tender dan lelang. Untuk memulai upaya bisnis dengan membuat rencana kegiatan dimulai dengan tender, seperti tender
seperti yang dilakukan oleh tender ke tender, pasti bahwa karena itu dibuatlah dengan menggunakan bukti legalitas. 5. Sarana promosi dan meningkatkan kredibilitas usaha. Meminta bantuan sesuai dengan permintaan yang harus dilakukan, kredibilitas bisnis, dan juga meningkatkan produktivitas terbukti sesuai formal, mungkin akan beresiko untuk membuat produk lebih baik dan lebih bagus. Selanjutnya yaitu pembukuan dan wajib daftar perusahaan. Yang pertama, pembukuan. Dasar hukum pembukuan diantaranya yaitu yang A, pasal 6 sampai dengan pasal 12 KUHD. Yang kedua, pasal 6 KUHD sudah dicabut karena tidak efisien dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Yang ketiga, atau yang C, pasal 6 KUHD dagang. Yang ke D, mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga catatan tersebut dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak. Yang kelima atau E, wajib membuat dan menandatangani neraca, ya itu. Yang ke F, wajib menyimpan catatan tersebut selama 30 tahun. Yang ke F, wajib menyimpan surat-surat kawat selama 10 tahun. Terima kasih. Dasar hukum wajib daftar perusahaan. Dalam pasal 5 ayat 1 UU WDP diatur bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan di kantor pendaftaran perusahaan. Keputusan ini dikeluarkan berdasarkan pertimbangan bahwa perlu diadakan penyempurnaan guna kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat, meningkatkan peran daftar perusahaan, serta menunjuk penyelenggaraan dan pelaksana. Ketentuan umum wajib daftar perusahaan. Dalam pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Ketentuan-ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam wajib daftar perusahaan adalah: daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Daftar catatan resmi strukturisasi perusahaan. Penggabungan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi diartikan sebagai penataan kembali struktur badan atau lembaga sehingga kinerja badan atau lembaga tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Restrukturisasi perusahaan bertujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Perusahaan melakukan pembenahan supaya segera lepas dari krisis melalui berbagai aspek. Merger adalah penyatuan bisnis untuk mencapai kepemilikan bersama atau sering disebut penggabungan. Bisa juga dikatakan sebagai pengambil alihan seluruh aktiva dan pasiva yang memiliki suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Konsolidasi adalah perusahaan peleburan dua perusahaan atau lebih untuk menjadi satu perusahaan baru. Seluruh aktivitas bisnis perusahaan yang berkonsolidasi harus berhenti untuk kemudian melebur dalam satu naungan manajemen dan kepemimpinan. Akuisisi adalah proses pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Hal itu biasa terjadi karena aset atau saham suatu perusahaan dibeli oleh perusahaan lain. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Karena yang benar itu hanya datang dari Allah SWT dan yang salah datang dari kami pribadi.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.